Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 2 Desember, hari Rabu, ya di minggu pertama di bulan Desember. Nah, jadi saya mau info dulu nih, ya, buat teman-teman yang bingung, saya recordingnya memang selalu H-1. Jadi misalnya untuk penjelasan market untuk tanggal 2 di hari Rabu, saya recordingnya di hari Selasa dan saya upload di hari Selasa. Jadi teman-teman bisa prepare nonton lebih dulu. Ya, jadi ya teman-teman cek aja nih, di sini kan ada tanggal. Ya ini jam recording saya jam segini. Jadi jangan kaget dan nggak usah dipusingin juga gitu. Ya, jadi biar teman-teman bisa langsung dapat update. Ya, saya selalu paling update. Jadi ya kalau after close market, kalau saya nggak ada acara ataupun sebelum saya pergi, saya buat dulu. Saya tinggal, ya. Jadi teman-teman bisa tonton, bisa cicil tonton lah istilahnya. Oke, terus berikutnya kembali saya ucapkan selamat, thanks kepada seluruh member VVIP tentunya, ya atas ikutin arahannya, ikutin plannya, kita bisa cukup lumayan taking profit di perdagangan hari Selasa kemarin. Meskipun kita ada cut loss satu saham ya, karena ISG-nya naik turunnya sangat fluktuatif sekali. Ya, tapi itu nggak masalah karena kita taking profit lumayan. Ya, kita ada taking profit lumayan. Selamat. Jadi meskipun hari Senin kita diguyur habis-habisan, saya kasih pencerahan, saya kasih advice, saya kasih ya istilahnya obat penenang, ya akhirnya psikologis teman-teman mayoritas tenang. Ya, jadi ikutin arahan, average down waktu kemarin lagi anjlok-anjloknya tuh di hari Senin, hari Selasa terbang tinggi sudah profit. Ya, jadi contohnya Gia, ya Gia sebelum terjun itu juga nggak gerak, belum gerak seperti itu. Ketika terjun, saya buatkan plan khusus, kita average down, ya. Hari ini terbang bahkan tadi sempat ke 420 lebih. Ya, yang harusnya apa istilahnya? Yang harusnya belum cuan, tapi gara-gara market merah kita bisa serok di bawah, malah jadi profit. Ya, jadi itu kesempatan. Nah, disitulah ya kelebihan, salah satu kelebihan VVIP, ya kita akan selalu menangkap peluang yang ada. Ya, meskipun peluang tersebut gagal, selalu ada plannya, selalu detail. Ya, jadi kita akan tahu, oh harus ngapain ya. Ya, meskipun terkadang ya kita harus menerima kenyataan, kita harus melakukan yang namanya stop loss. Ya, kita harus menerima kenyataan kalau kita harus stop loss. Ya, tetapi overall ya teman-teman bisa cek sendiri. Ya, teman-teman bisa cek sendiri seperti apa. Ya, saya tidak mau berkomentar terlalu banyak. Atau teman-teman member VVIP yang mau kasih testimoninya, ya itu bisa. Ya, teman-teman yang mau kasih testimoni bisa banget ke grup free saja atau komen di kolom komentar ini. Ya, kalau teman-teman mau testimoni. Ya, seperti itu. Buat yang mau saja. Oke, nah sebelum kita mulai ya, seperti biasa, apa namanya? Saya lupa lagi mau ngomong apa. Ya, nah, aduh, tadi mau ngomong apa ya? Oh iya, begini, lupa. Jadi seperti biasa ya, saya mau mengingatkan kepada teman-teman ya. Jadi di dalam setiap kondisi apapun ya, kita harus tenang satu ya, psikologisnya dijaga ya, dan yang paling penting ya salah satunya kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Oke, jadi kemarin ada yang chat, saya sensor saja ya. Beliau luar biasa, ya beliau luar biasa. Beliau meskipun portofolionya kemarin di babak belur, tapi mindset beliau sangat baik. Ya, beliau bilang ini pelajaran yang berharga om buat saya. Ya, dan kalau nggak ada hal seperti ini, saya nggak akan bisa berkembang. Ya, jadi beliau bilang seperti itu kepada saya. Nah, ketika saya baca, wah, jarang sekali ada
member yang kalau konsultasi Porto tapi pandangannya luar biasa, seperti bijak sekali ya, dan itu tepat, itu pandangan yang tepat. Jadi kalau Anda nggak ngerasain kejadian yang kemarin tiba-tiba market dibanting, selamanya Anda nggak akan maju. Ibarat gini, ibarat Anda lahir dari kecil sampai gede itu dimanjain, ya udah gede yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Ya kalau anak kecil dimanjain sampai gede, itu kan gedenya kan entah sifatnya kurang ajar, nggak ada sopan santun, semena-mena dan sebagainya. Kita juga sama. Jadi kalau kita sering dimanjain sama market hijau dan kita nggak mau diajak susah dengan market merah, ya sekarang sih mungkin oke, tapi nextnya ke depannya kan kita nggak tahu market seperti apa. Dan kalau Anda nggak siap, Anda yang akan tenggelam sendiri di pasar modal. Nah, jadi saya baca chat tersebut ya, saya baru ingat, oh bagus, cara pandangnya luar biasa sekali. Dan hampir sebenarnya rata-rata member saya psikologisnya tenang. Jadi cukup tenang, dan yang paling penting beliau tahu bahwa ini ada ilmu baru yang bisa didapatkan. Ya ilmunya balik lagi ya money management dan diversifikasi tentunya. Ya karena balik lagi lah, kalau member baru ataupun yang belum lama, semua saham tuh mau dibeli. Ini beli A, keep. Beli B, keep. Beli C, keep. Beli D, E, F, G, H, I, J, K, L, S, T, A. Misalnya itu semua di keep. Ya, tiba-tiba cash habis, dibanting 3%. Nah, nyangkut semua tuh dari A sampai Z. Ya, nah tapi banyak mindset itu bagus-bagus. Mereka sudah sadar bahwa harus tetap jaga cash, meskipun cashnya habis, harus melakukan pembatasan risiko ya dengan cara melakukan stop loss agar cash kita terjaga, bisa fokus average ya. Jadi selamat, dan kelebihan VVIP juga konsultasi portofolio gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau portofolionya bingung, itu bisa chat ke saya akan kasih solusi terbaiknya seperti apa. Ya balik lagi, itu cuma saran ya, selebihnya ke Bapak Ibu. Karena mau bagaimanapun itu Bapak Ibu yang mutusin mau percaya atau tidak. Ya jadi ada yang percaya dengan saran diikut, ada yang nggak percaya ya dia nggak ikut. Ya itu nggak ada masalah, tergantung masing-masing. Jadi saya sudah melakukan kewajiban saya. Anda percaya dengan silent trader, dan saya give the best untuk teman-teman. Mulai dari rekomnya mencoba seakurat mungkin, ya, dan juga pelayanan dan kualitasnya juga semaksimal mungkin dengan harga yang semurah mungkin juga tentunya. Ya, oke, udah itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Nah, berikutnya kita akan sedikit bahas market. Ya, seperti yang saya bilang, market itu rebound. Ya, jadi memang kalau kejadian nggak jelas tuh gini, dalam arti turun 3%, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa nih. Ya, dalam arti loh, ada berita apa ya sampai bisa turun 3%? Nah, itu tidak kita temukan di perdagangan kemarin. Yang ada berita hoax. Ya mungkin juga karena berita hoax, jadinya market panic selling. Itu terlihat jelas retail panic selling. Ya, meskipun tidak bisa kita pungkiri asing juga jualan. Ya, jadi alasannya cuma dua. Panic selling karena hoax, ditambah asing yang terus jualan. Jadi panic sellingnya double. Yang satu hoax, terus lihat asing ikut jualan, makin panik, jualan semua akhirnya. Padahal nggak semua saham dikerek sama asing. Ya mungkin saham yang dikerek asing akan ketahan. Tapi saham-saham yang bandar lokal yang main, ya itu akan maksa markup lagi gitu. Ya, jadi kan saya sudah cerita contoh DAX. Ya, bandar DAX itu beli di 380 gitu. Sesi 1 di bidnya sudah ditebelin, sesi 2 dia mau angkat, tiba-tiba panic selling. Ya dia nggak cut loss. Ya tetapi retailnya, ingat ya, retail kalau bersatu kuat. Ya, nah tetapi permasalahannya retail itu bisa bersatu pada saat panic selling ataupun panic buying. Ya, dua kondisi itu aja retail bisa bersatu. Selebihnya retail itu pecah, satu jual satu beli. Nah, dalam kondisi panic selling kemarin itu dari 380 jebret ke 320. Itu minus hampir sekitar 20%. Ya, dari 380 ke 320 itu 20%-an. Wow, bayangin. Ya, asing minus 20%. Ya, dia beli 2,5 M, hilang 500 juta. Seperti itu. Tapi kan di bandar. Ya, psikologisnya udah tenang. Dan dia tahu ini ulah retail aja nih, yang nggak jelas gitu. Ya, nah jadi kita tinggal cari saham-saham yang bandar
ya terutama bandar lokal ya. Yang bandar lokal masih akung gitu. Pasti akan pullback-nya cepat. Banyak Gia contohnya. Ya, Gia nggak jelas tiba-tiba di ambrolin langsung dikerek naik hari. Ada lagi ACST, kita dapat di harga ARB, harga hari ini closing bagus. Ya, rencananya hari Rabu bahkan bisa lanjut naik ke 290 ke atas. Nanti kita bahas. Ya, nah jadi ya semoga hari Senin ini menjadi pelajaran berharga khususnya untuk member baru. Kalau trader lama itu udah nggak kaget, sudah bisa menyikapi dengan tenang. Ya, saya dark itu pegang di 3 akun. Ya, bayangin ketika dijebol itu kan turun terus tuh udah dari 380, 70, 60, 50 cepat banget 330, 320. Apa yang saya lakukan? Saya nggak mau jual, saya justru malah mau beli lagi. Ya, tetapi ya sekuritasnya itu error. Ya, mungkin teman-teman ngerasain. Jadi input di running trade itu ya di running trade itu bukan lemes, berhenti gitu, di running trade berhenti ya, dan member semua juga pada ngeluh ya, di entah itu sekuritas yang lain ya, sekuritas A, sekuritas M, sekuritas I, sekuritas P ya, itu sebagian ngehang ya, mungkin karena koneksi internet juga, tapi mayoritas ngehang, pada protes karena apa? Karena semua orang jadi buka aplikasi, mereka mau jual karena panik. Jadi semua orang buka dalam waktu yang bersamaan, server dari sekuritasnya nggak sanggup menampung kapasitasnya, yang ngedown. Ya, yang telat login ya kagak bisa login. Misalnya kapasitas 100 tiba-tiba membludak 5.000 dalam waktu bersamaan, yang ngedol nggak bisa. Seperti itu. Ya, di website, di aplikasi, di website pun juga sama ya. Kalau websitenya lagi hype, kita mau masuk itu pasti error karena kapasitas servernya, ya saya nggak ngerti sih dunia programming, tapi ya saya pernah dengar dari teman saya hal itu bisa terjadi. Nah, nanti saya kalau ada waktu saya akan buatkan tips untuk, ini video terpisah, nanti saya akan buatkan tips untuk memilih perusahaan sekuritas. Jadi tergantung kondisi kita ya, kita nggak bisa bilang A bagus, B bagus, C bagus, kita nggak bisa ya. Bagus atau tidaknya tergantung kondisi kita itu cocok gak. Contoh saya trader ya, Anda butuh sekuritas yang satu fee-nya murah, kedua nggak lelet, ketiga buka aplikasinya ringan, keempat ada fitur automatic order ya, kelima ada aplikasi charting langsung, jadi bisa langsung analisis teknikal di dalamnya ya. Tapi kalau Anda seorang investor, ya satu, cari fee-nya tetap yang murah lah, nggak masalah. Yang kedua, ya kalau invest, ya yang penting diawasin OJK aja, udah, nggak ribet. Ya, seperti itu. Nah, jadi bisa disesuaikan tergantung karakteristik kita. Ya, nanti nextnya saya akan buat video terpisah terkait pemilihan sekuritas. Ya, kalau saya ini pakai Mirai. Saya udah coba sekitar 6 sampai 8 sekuritas. Ya, saya udah terlanjur di Mirai sih, karena saya charting itu nggak pakai tuh TradingView, nggak pakai tuh Ami Broker. Saya cuma modal chart gini aja. Udah, indikator juga nggak banyak ya. Kalau tonton cek nggak ada pakai yang aneh-aneh kalau saya analisa. Malah saya kalau analisa malah kayak orang bego ya. Saya gambar awan, saya tarik, saya kasih bulan, udah. Atau saya kasih matahari. Nah, sini nih. Udah ya, ini ada pensil di sini. Nah, kan? Nah, saya tinggal gambar aja begini. Ya, jadi ya beda-beda sih. Mungkin ada orang pakai indikator 10 indikator, mereka cocok silakan. Tapi kalau teman-teman paham ya, saya lupa dulu ada bukunya, saya lupa kutip dari mana. Jadi ada tingkatan level trader. Nah, awal-awal mereka belum ngerti sama sekali, ya kita bisa bilang level 0. Level 1 mereka udah mulai menggunakan indikator, ya. Level ketiga mereka coba semua indikator. Level keempat mereka sudah mengurangi indikator yang spesifik, ya. Level kelima atau level terakhir mereka nggak pakai indikator, full charting, belum. Candle ada, kalau nggak ada candle kan nggak bisa prediksi. Ya, itu saya lupa kutip buku trading internasional dari mana. Ya, jadi itu ada tingkatan level trader,
makin naik levelnya justru nggak pakai aneh-aneh. Karena kalau nanti teman-teman pakai indikator A, indikator B, indikator C, indikator D, yang A bilang naik, yang B bilang turun, yang C bilang stagnan, yang B bilang naik. Nah, Anda mau ikut yang mana? Ya, yang ada Anda malah nggak beli. Nah, jadi istilahnya itu naked trader. Jadi trader bukan nekat ya. Nekat itu kayak ya polos lah ibaratnya. Cuman perlu charting aja. Tarik garis ya, tarik garis ini kan bukan indikator, ini teknikal. Ya support resist trendline. That's it, itu aja. Ya kalau saya tambah gambar lah. Gitu. Ya, itu sekilas saja. Jadi saya juga rencananya mau buka Salon Trader Academy Class, tapi nanti deh, ya bulan Januari nanti saya info. Oke, nah jadi market seperti yang sudah saya announce, market potensi rebound karena dari jelas ya. Nah, cuman yang ditakutkan ialah seperti bulan September. Jadi pelajaran kemarin hari Senin menunjukkan bahwa asing siap untuk membanting kapanpun, ya. Jadi mereka mereka mungkin taking profit, tapi di satu sisi kita bisa ambil hikmahnya bahwa mereka bisa membuat panic selling. Ketika mereka jual BBRI, BBCA, yang lain saham-saham lucu itu akan ngikut turun. Karena BBRI, BBCA itu sudah cukup untuk menggoyangkan IHSG kita. Ya karena market cap-nya termasuk yang paling besar. Ya. Jadi BBRI, BBCA, kayak kemarin BBCA turun 2% aja, IHSG kita kan langsung merah. Padahal yang lain hijau. Tapi cukup BBCA aja goyang market langsung. Nah, maka dari itu ketika asing mau jualan habis-habisan di BBCA BBRI, mau semua kompak naik, harusnya market lebih cenderung koreksi. Nah, cuman korelasinya BBRI BBCA naik, turun, saham-saham lain ke trigger, jual dulu deh, jual, retail semua jual, panic selling seperti kemarin. Jadi mereka secara nggak langsung mereka yang mengatur pergerakan IHSG. Ya, untuk sesaat, ya sisanya ya bandar akan cari cara untuk ngangkat lagi bandar lokal, ya tapi mereka cukup berkuasa, mereka jual panic selling ambrol semua gitu ya. Nah jadi itu peringatan, jadi kita harus siap kejadian apa. Saya selalu bilang dari sini, jangan terlena, fokus, market aneh-aneh siapin cash, market aneh-aneh siapin cash, seperti itu. Oke, nah perdagangan hari ini kalau kita perhatikan market breakout lagi. Jadi setelah dia breakdown, dia breakout lagi. Seperti yang sudah saya bilang, dia ini ketahan. Ya, dia ini ketahan di support. Saya udah bilang dia ketahan di support sini, dua garis ini nih. Sama dia ketahan di moving average. Jadi ya harusnya rebound memang. Lagi beritanya kan hoax. Jadi ditambah Dow Jones-nya rebound, ya rebounding, ya lanjut naik pasti. Oke, ini closingnya bagus. Ya, ini closingnya bagus secara teknikal, secara candlestick. Ini closingnya cukup menarik. Ya, ini berbentuk pola apa saya lupa. Ya, kalau saya jarang ingat candle. Saya jarang sekali ingat bentuk candle. Jadi kalau banyak di luaran yang bahasa analisanya keren, oh ini membentuk pattern continuation, bla 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 bla. Oh ini bentuk candle formation three shoulders, satu batalion dan sebagainya. Saya nggak peduli. Ya, yang penting, candle seperti ini saya udah paham interpretasinya gimana. Ya saya lupa, teman-teman silakan cek atau bisa berkomentar kira-kira ini candle apa. Ya, tapi intinya ini candle cukup menarik. Ya, tandanya bahwa minat belinya sudah cukup tinggi meskipun volumenya rendah. Ya, asing pun masih jualan overall ya sekitar 200-300 miliar, tapi yang penting yang bisa kita cek ya alhamdulillah BBRI kembali di net buy. Ya, bukan berarti besok net buy lagi loh, bisa aja net buy dia besok jualan lagi. Jadi diangkat, dibuat optimis, diguyur lagi. Jadi ya kita harus waspada kemungkinan terjadi seperti di bulan September. Ya, tapi kalau di bulan September mungkin kasusnya agak berbeda. Kenapa? Karena Dow Jones sendiri ambruk gara-gara saham teknologi itu tumbang. Ya, di sisi lain ialah dia sudah kepantul atau reject di EMA 200. Sedangkan posisi sekarang EMA 200 sudah di bawah, tren sudah up, ya, kondisi ekonomi so far masih normal, ya jadi agak beda kondisi. Oke, ya tapi kita harus waspada gitu. Jadi kalau dia nggak kuat balik lagi di atas 5.798-an, ya dia masih akan potensi untuk lanjut turun. Seperti itu.
Ya, dan juga kalau teman-teman perhatikan katanya ada isu New York di lockdown. Kalau New York, saya nggak tahu sih di New York itu pusat ekonomi Amerika atau enggak. Kalau memang New York merupakan pusat ekonomi dari US, ya, dan lockdownnya lama, ya mungkin akan men-trigger Dow Jones untuk koreksi. Cuman sejauh ini Dow Jones-nya masih aman, jadi ya harusnya masih aman. Cuman ya kalau tiba-tiba market New York-nya lockdown, saya yakin market akan langsung koreksi, panic selling. Ya, panic sellingnya harusnya nggak lama. Ya paling saya seperti yang saya bilang 1 sampai 5 hari, 1 minggu lah. Habis itu minggu keduanya mulai recover, minggu ketiga mulai lanjut naik. Gitu. Jadi memang perkiraan market, saya predik market itu lebih kuat setelah pertengahan bulan ke atas. Jadi awal-awal bulan ya kita sabar dulu. Nanti mulai belasan, tanggal belasan, mulai kepala 2, tanggal 20-an, itu market harusnya mulai positif. Jadi ya, kalau bisa market dibuat sideways dulu juga nggak masalah. Lebih enak, ya. Atau turun dikit lagi, sideways, perlahan naik lagi. Jadi seperti ini. Cuman ini kan terlalu jauh nih, dari 53 ke 47. Ini kan terlalu ekstrim karena PSBB. Cuma kalau nggak seperti ini maksudnya. Nah, lanjut naik lagi perlahan. Ini lebih baik. Cuman ya kita follow aja. So far teknikal masih oke. Ya kita tinggal lihat asing bakal mau ngapain. Ya, di VVIP sudah ada menu window dressing satu. Kenapa satu? Biar fokus. Ya, karena kita ada beberapa swing lain juga yang masih jalan. Jadi saya nggak mau nambah banyak-banyak, fokus aja. Ya, posisinya sudah profit. Nah, buat teman-teman yang mau dapat window dressing, saham window dressing yang memang secara statistik, secara probability, secara teknikal, secara fundamental pun bagus sekali. Ya, ini saham yang cukup oke, teman-teman bisa join VVIP. Ya, rencananya kita akan jual maksimal di Januari akhir. Ya, ini target, ya targetnya profit ya 5% ke atas lah cukup. Ya, buat teman-teman yang mau silakan join ke VVIP Silent Trader, bisa langsung ke t.me/Silent Trader Academy. Ya, atau wah ini profit semua nih. Ya, tuh 7%, PPRO nih ya. Duit. Nah, kita rekomendasi 274 57%. Yes. Ya, ada IMAS 50%, ASRI 60%, dan semoga DAX juga bisa lanjut naik. Mana ya, kok nggak ada sih? Nah, ini ya, langsung ke Start Silent ya kalau mau pembayaran membership. Oke, nah jadi sekilas dulu tentang market. Nah, berikutnya saham-saham yang prospek itu apa sih? Ya, ini kan yang ditunggu teman-teman. Ya, atau mungkin teman-teman skip videonya, langsung ke rekomendasi. Nah, jadi saham-saham rekomendasi, kalau saya bilang, teman-teman mungkin bisa perhatikan ACST. Tadi saya sudah sebut di awal, jadi ACST ini menarik sekali. Kenapa menarik, Om? Karena kalau kita cek, ini dia sudah di penghujung EMA 200. Ini sudah, ya, ini kalau kita ibarat, ini titik temu. Ibarat ini udah persimpangan jalan nih kalau saya gambar. Ya, kan kurang lebih lah ya. Ya, terus ini moving average-nya kalau saya tarik, ini kan udah persimpangan jalan. Jadi, chartnya sudah mau segitiga, ya, dan sudah mau breakout gitu. Jadi, kalau kita cek, ya ini sudah mengerucut seperti ini. Ya, ini sudah mau mengerucut seperti ini. Ya. Nah, kalau dia bisa bertahan ataupun close di atas EMA 200-nya, EMA 200, oh ini akan baik sekali. Jadi EMA 200 perkiraan di sekitar 290. Ya. Nah, jadi ACST bisa dilirik. Kita kemarin sudah entry di auto reject bawah. Ya, kita sudah average. Kalau member VVIP tinggal pasang jual. Selamat. Nah, kalau Anda masih mau beli boleh saja. Ya, intinya selagi di bawah 300 masih prospek. Tinggal Anda batasin di 224 ya, ataupun di 220 juga boleh sih. Ya, atau 224 lah. Ya, di 224 230 ya. Ini adalah support kuatnya, kalau sampai dijebol bahaya. Tapi harusnya sih nggak akan karena di sini sudah di breakout dengan volume yang cukup oke. Ini sudah testing pullback istilahnya, harusnya bisa lanjut naik lagi untuk ACST. Ya, jadi selamat yang pegang member saya, selamat, kita doakan cepat naik. Ya, ACST bisa teman-teman lirik. DAX apa kabar ya? Wah, DAX sudah closing di 360 ke atas, ya masih belum oke sih. Cuman volumenya sudah terlihat grafik volume meninggi, ya sudah rame volumenya, tapi belum rame banget. Cuman sudah menunjukkan signifikan volume, jadi sudah mulai dilirik oleh
grup-grup lain. Jadi DAK ini mungkin kalau teman-teman lihat jarang sekali dibahas. Ya, tapi setelah alhamdulillah Moonmology direkom di hari Minggu, Seninnya langsung melonjak, cuman sayang gara-gara hoax dibanting padahal itu ke 400. Ya, padahal sempat ke 400. Nah, kita doakan, ya kita sih udah beli di bawah, kita doakan bandara yang angkat lagi, karena kalau kita cek DAK, ada yang nanya tadi, ya, Om transaksinya apa Om DAK? Oh, ya ada TP yang belinya banyak loh. Ya jadi kalau kita cek si TP itu belinya cukup banyak. Ya, oh enggak, dia nggak beli deh, masih net sell. Tapi di closing dia beli cukup lumayan ya. 5.000, wah 5.000, 10, 20, ya 25.000, 20, oh enggak 30, 40, ya sekitar 40.000 dia beli di closing. Oh tandanya apa? Nah pikir sendiri. Ya buat apa sih dia beli di closing? Seperti itu. Ya, jadi teman-teman silakan pikir. Nah, dari teknikal CCYP ini retail, buang saja. TP memang selalu distribusi. Saya bilang kelemahan DAK ini ada bandar dan distribusi. Ya, ZP beli dari kemarin ZP cukup akum, cuman sayangnya ZP-nya ZP lokal. Ya, sisanya CC belum ada pergerakan. Ya, CC itu yang akum, belum ada pergerakan, jadi hari ini lebih banyak retail, ya. Atau kalau kita cek dari perdagangan kemarin, sebenarnya akumulasi masih baik. MU masih di 360, CP yang saya bilang nyangkut masih di 380, ZP masih di 357. Harga sekarang masih sekitar segini. Jadi buat teman-teman yang mau beli DAK ataupun member VIP yang mau beli DAK, monggo, masih prospek. Cuman ya balik lagi, tinggal ikutin plan, atur cash sehingga kita bisa averaging down. Karena kita rata-rata itu belinya di sekitar 340. Ya, jadi DAK bisa kita lirik, berikutnya ACST pun juga kita bisa lirik. Ya, nah berikutnya teman-teman bisa lirik saham kertas, Tekim dan INKP. Ya, INKP ini masih ada gambar lama, dia rejecting pas di trend line. Oke, rebound kalau dia bisa break pattern penan ini baik sekali. Ya, atau dia bisa buy on breakout di sekitar 9.275. Oke. Oh, salah. Di 9.975. Ya, 10.000 lah kalau kita ngomong. Ya, atau kalau kemahalan kita bisa lirik Tekimnya. Ya, Tekim ini setelah dia breakout, oke, dia false break, ya, atau istilahnya dia sebenarnya testing doang, testing support. Ya, hari ini closingnya pun di break out lagi. Ya, jadi seperti ISG di breakout lagi. Bahkan bahkan dia membentuk higher high. Ya, high-nya bahkan sempat lebih tinggi. Nah, akumulasi bandar Tekim di hari ini juga cukup menarik. Ya, kalau kita lihat YPG, RNI, CC, oh retail cut loss karena panik. Ya, sisanya yang beli YU, AK, PD bisa kita skip, LG, DR bisa kita skip. Ya, YU dan AK 60.000 lot. Ya, 60.000 lot nampung barang siapa? Nampung barang YP, nampung barang GR, nampung barang ini, nampung barang CC. Jadi keempat ini kalau kita totalkan, ya kan? Ini 60.000 lot, ini berapa nih? 20, 50 ya. Nah, dari YP ke SKI, itu semua barangnya ditampung oleh dua akun ini aja. Nah, pertanyaannya kenapa dia mau akum? Ya, YU ini akum sampai 31 miliar loh. Ya, asingnya jualan. Ya, nggak ngaruh lah. Tekim itu asingnya nggak gitu ngaruh. Nah, YU beli hingga 31 miliar loh. AK beli hingga 14 miliar loh. Meskipun harganya harga di bawah sih. Ya, mereka belinya di sekitar 373, 73, 728, 73, sekarang 76, profit sekitar 73, 76, 77 lah ya, kalau 76, 77 sekitar 5, ya 5%, ya sudah profit sekitar 5%-an, ya. Kita siap, ya, beliau siap untuk taking profit kapanpun, tapi saya rasa kalau marketnya masih bagus, dia akan manfaatkan ini untuk lanjut naik. Karena target Tekim ini jauh, teman-teman. Ya, nah, yang itu hal menarik pertama saya info, ya. Jadi target jauh Tekim,
ini support kuatnya udah nggak ada gitu. Jadi support kuat berikutnya tuh cuma ada di 8.250 hingga 8.500. Jadi ini targetnya di sini. Next target tuh udah jauh sekali, udah di 9.000. 9.000 hingga 9.700. Jadi targetnya udah jauh. Kalau ini bisa kuat, target terkim jauh. Nah, hal menarik kedua ialah secara weekly. Oke, ini dia sudah berhasil close di atas EMA 200 weekly-nya. Dan ini bagus untuk tren jangka panjang. Saya sih nggak tahu yang men-trigger ini apakah karena harga pulp-nya ikut naik, ya. Saya jarang perhatiin harga komo pulp kertas, tapi kalau memang iya ya bagus gitu. Ya, karena kan komoditas ya dia pasti ngikut harga komoditasnya gitu. Oke. Jadi kalau secara teknikal, secara weekly swing-nya wah panjang ini 10.000. Ya, bisa 9.000 hingga 10.000. Ya, maka dari itu saya bilang, oke, nah dari weekly kan kelihatan jelas ini. Ya, support kuatnya bahkan di weekly tuh di 9.000 gitu. Ini support kuat. Resisten kuat. Jadi kalau kita mau main weekly di tekim, targetnya 9.000 sebenarnya. Dengan catatan market baik. Ya, kalau market jelek ya turun gitu. Cuman kalau so far kita asumsi gitu bahwa market masih bagus, ya itu targetnya tuh di uji resist 9.000 ke atas. Ya, 9.000 ke atas itu masih bisa profit 20%-an dari harga sekarang. 20 hingga 30%. 20 hingga 25%. Ya, jadi tekim yang lebih menarik daripada INKP. Ya, karena INKP sudah lebih mahal, ya, tekim lebih murah. Jadi ya mungkin prospek tekim naik lebih tinggi. Meskipun tadi sama-sama naiknya 7%. Ya, seperti itu. Jadi ada tekim, ada DAK, ada CST, teman-teman bisa perhatikan. Kita doakan market baik. Kalau market terasa sudah aneh, teman-teman bisa realize jual. Oke, nah mungkin itu dulu saja. Sekali lagi buat teman-teman yang mau join VVIP, jangan ragu sebelum Anda ketinggalan momen-momen atau panduan-panduan yang detail, Anda mending join ke kami, coba dulu saja. Kalau memang tidak cocok, tidak usah perpanjang. Ya, daripada Anda trading tanpa arah, sana sini tidak jelas, mending Anda dipandu. Anda akan lebih tenang. Anda akan lebih bijak untuk next-nya bisa lebih mandiri lagi. Ya, yang mau silakan chat ke staff saya, staff silent. Oke, jadi sekian dulu. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.